Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Sari Nur Afroh, NIM E 2019-2052 dari kelas Eksar 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC-MEI yang berjudul tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai mata uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Secara prinsip, kebijakan ekonomi moneter ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi merata yang diharapkan dapat tercapai. Sehingga kebijakan moneter sangatlah berperan untuk mengatur perekonomian suatu negara atau perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk mengatasi jumlah pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam suatu negara. Selain itu, tujuan kebijakan moneter yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam suatu perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, dan yang kedelapan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selain tujuan kebijakan moneter, terdapat juga instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar yang terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan modal. Dan yang keenam yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Selanjutnya yaitu beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mazhab pertama, istishhaduna, dikembangkan oleh Muhammad Baqir Al-Sawdar. Dan yang kedua yaitu mazhab kedua, mazhab mainstream, yang dikembangkan oleh pemikir ekonomi yang lain seperti Umar Capra dan lain-lain. Menurut mazhab yang pertama, pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan pengguna uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan untuk memadai untuk melakukan perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Dan yang menurut mazhab yang kedua, tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Yang terakhir yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nisbatul ikhtiyati. Yang kedua, iqna al-ma'awi. Yang ketiga, nisbatul iqradat. Yang keempat, ikadatus sanadat. Yang kelima, as-salukul islamiyah. Yang keenam, Islamic Suluk. Yang ketujuh, al-istima al-hukumi. Yang kedelapan, adatul ta'astati. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.